fee-nya itu 10 juta untuk Bapak atau yang berapa Pak? Kalau yang 10 juta Oh baru yang kemarin. Nah ini Pak tadi kan juga dipertanyakan oleh penuntut umum terkait dari masalah sosial Bapak nih. Kan Bapak sebagai pejabat di Mahkamah Agung mungkin kemarin juga ada menyampaikan adanya pembatasan sosial Pak. Nah saya mau nanya Pak terkait dari ini apakah ada aturan secara rinci Pak? Bapak tidak boleh bersosialisasi dengan siapa atau bagaimana? Atau memang ya di luar dari pekerjaan Bapak itu Bapak ya karena Bapak ini sudah lama tinggal di Jakarta punya pertemanan yang luas, apakah biasa-biasa aja Pak seperti itu Pak? Maksudnya terkait dari sosialisasi Bapak berteman dengan siapa saja dan karakter atau misalkan dari pekerjaan yang berbeda-beda karakter dan sebagainya mohon dijelaskan karena agar pandangannya tidak terlalu sempit kalau Bapak ini bekerja di MA dan hanya mengenal dari lingkup dari MA maupun yang mau mengurus dan semacamnya itu Pak. Mohon diceritakan sedikit Pak bagaimana perjalanan Bapak itu. Ya, ini dari pergaulan aja karena saya yang nggak bisa saya sebutkan itu adalah seorang besar yang ada di hukum ini. Nah ini Pak saya juga mau menanyakan Pak terkait dari lingkupan pergaulan Bapak. Di sini kan juga ada tadi Bapak menyampaikan bahwa terima APV 10 juta atau 10 miliar terkait tambang emas maupun tambang nikel dan sebagainya. Nah dalam posisi ini kan Bapak menjabat dan itu yang tidak dilaporkan. Nah itu semuanya masuk ke dalam berangkas yang tadi juga tergabung ada harta dan peninggalannya Pak. Iya betul. Nah saya juga mau tanya lagi Pak terkait dari perkara yang saat ini menjerat Bapak terkait dari Ronald Manur di tingkat kasasi. Nah itu tadi sudah disampaikan Bapak ada amplop sejumlah uang yang dititipkan oleh terdakwa Lisa kepada Bapak untuk diserahkan lagi Pak. Nah, tadi Bapak sudah menyampaikan lagi kalau itu tidak diserahkan tapi saya ambil. Gitu. Nah saya mau tanya Pak terkait amplop itu Pak di dalam berangkas itu apakah itu punya posisi sendiri Pak? Enggak, saya sangat gabungin aja, tapi masih di dalam amplop. Masih di dalam amplop. Jadi terpisah Pak. Ya. Di situ ada tulisannya katanya tadi. Enggak saya perhatikan. Oh tidak diperhatikan. Ya. Nah tadi Bapak juga menyampaikan bahwa saya mau tanya Pak terkait amplop yang diberikan Lisa. Itu kan tadi Bapak menyampaikan sebenarnya 2 kali melalui keponakan atau anaknya gitu seperti itu tadi ya. Nah saya mau nanya Pak, apa Bapak pernah cek nilai? Tidak. Bapak tahu nilainya dari mana? Dia sebutkannya. Sebutkan. Iya. Sebutkan Saya aja. Iya. Jadi selama ini Bapak tidak pernah buka itu amplop? Tidak. Dan Bapak langsung masukkan aja di dalam berangkas itu ya Pak. Nah saya juga mau bertanya Pak terkait dari banyaknya nilai Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa itu sudah Bapak tabung, Bapak simpan antara yang peninggalan, pendapatan, mau bisnis maupun yang tadi juga dititipkan oleh Ibu Lisa itu di dalam satu berangkas Pak. Nah ini yang paling terakhir Pak, perkiraan Bapak itu Bapak mengingat tadi kan Bapak menyampaikan ada sampai nilai perkiraan saya angkanya mungkin 400 miliar. Betul. Karena Bapak akan menghitung secara real maupun kursnya belum tahu Pak ya. Saya mau tanya Pak, perkiraan Bapak 400 miliar itu pada saat kapan Pak? Maksudnya pada saat apakah dari sebelum itu memang sudah banyak isinya kan? Dari sebelum mungkin 2000 Bapak menjabat sebagai Sekdirjen atau Bagium atau bagaimana Pak? Apakah memang dari awalnya itu sudah cukup banyak gitu yang Bapak simpan di situ Pak? Iya. Dan pernah saya lihat ya cukup banyak. Ya pokoknya semuanya itu terkait yang cash itu. Nah saya mau tanya lagi Pak terkait tadi Bapak menyampaikan bahwa ada dolar Hongkong, Makau, dan ada euro dan sebagainya. Bapak menyampaikan bahwa itu Bapak berlibur ke luar negeri. TV juga ada kalau nggak salah saya masih ada uang apa tuh waktu saya umroh. Oh masih ada juga di situ juga simpan ya Pak. Sedikit ada. Nah saya mau nanya Pak terkait dari tadi ada pertanyaan terkait pemilihan kenapa ini harus berbentuknya uang mata uang asing Pak. Nah saya mau tanya Pak, Bapak kan tadi juga nggak menyangka nih kalau kursnya itu seperti naiknya tinggi sekali Pak. Nah saya mau tanya apakah pemilihan Bapak itu terkait dari itu menyimpan uang mata uang asing itu terkait apa Pak? Apakah kestabilan mata uang atau apa semacamnya
Ya betul, karena mata uang asing itu selalu naik terus. Naik terus ya Pak? Iya. Jadi seperti kayak dolar Amerika dari yang 9.000 sekarang udah sampai nilainya udah di atas 15.000. Nah ini Pak, saya mau menanyakan terkait barang sitaan berupa emas 51 kg. Kemarin kan sudah dijabarkan ada tahun produksi Pak dari emas-emas itu, dihadirkan di sini dari Antam. Nah saya mau menanyakan Pak, itu kan ada tahun yang di luar dari tahun di bawah 2018 dan ada yang di atas Pak. Nah lebih banyak yang di atas 2018. Nah saya mau tanya, waktu itu kan Bapak menyampaikan bahwa ada penukaran. Tadi Bapak juga menyampaikan ada uang emas-emas lama, karena sudah ini saya jual, saya tukar lagi, saya minta tolong orang untuk menukar. Nah itu Bapak tahu nggak orang itu tukarnya di mana Pak? Apakah di Antam atau di toko-toko emas yang banyak? Saya nggak nanya, ini mungkin saya minta ditukar ini jumlahnya sekian, kalau saya kurang saya tambahin, kalau lebih balikin gitu. Nah itu yang emas-emas yang Bapak suruh jual dan beli lagi itu emasnya apa Pak? Apakah tadi yang meninggal istri atau Bapak yang beli sendiri? Kebanyakan dari istri. Kebanyakan dari peninggalan dari istri, yang istri jadi ke Bapak. Nah, apakah istri tahu nih ini modelnya sudah lama misalkan? Dulu sempat saya ceritakan, cuma dia Seperti apa Pak? Iya maksudnya istri nggak peduli nih, cuma Bapak ceritakannya, tolong diceritakan di sini Pak biar jelas nih. Seperti apa waktu itu pada saat Bapak memohon emas istri ini untuk ditukarkan ke yang terbaru? Ya saya bilang di sini ada kayak emas, ada berlian ini, dua-duanya nanti ya berlian kayaknya nggak ada harganya. Terus juga emas perhiasan juga nggak ini, terus emas lawokan juga ada yang 1 kilo itu juga yang apa? Nanti kalau kita butuh uang jualnya susah. Itu kan. Itu milik istri dari peninggalan sebelumnya atau bagaimana? Iya. Nah itu Bapak tukar. Iya. Nah, Bapak masih ingat tukarnya itu tahun berapa? Masih lupa. Oh lupa. Jadi kebanyakan juga ya banyak yang belum ditukar dan banyak yang sudah ditukar baru. Tapi asal masalahnya itu bukan Bapak yang beli secara langsung, tapi merubah yang lama. Seperti itu Pak. Nah saya mau bertanya terkait dari perkara Pak. Tadi Bapak menyampaikan pada saat Bapak menjadi Ses Badilung, sebelumnya itu Bapak Ses Dirjen Pak ya. Nah itu kan 2013. Sebelumnya itu Bapak sebagai sebelum dari Ses Dirjen itu Bapak sebagai Bapak. Dia itu perangkat pidana. Nah ini di BAP Bapak kan Bapak menyampaikan di situ ada Bapak menyampaikan sebagai perantara perkara. Nah tapi disampaikan di BAP juga Bapak tidak mengurus. Bapak hanya semacam melihat ini sebenarnya putusannya sudah ada, tapi karena baru dikeluarkan oleh Mahkamah Agung 2 bulan setelahnya, Bapak mencoba cari keuntungan di situ Pak. Nah itu bagaimana Pak? Mau diceritakan Pak? Ya kan ada orang datang dia nanya perkara sampai di mana. Dia kan minta tolong, pokoknya nanti perkara itu. Tapi udah perkara putus. Terus dia bilang, oh sudah tunggu aja di mana di tempat saudara. Jadi barangnya akan dikirim. Padahal itu sebenarnya sudah saya kirim. Oh jadi sebenarnya perkara itu sudah selesai, cuma kan memang orang luar ini belum mendapat akses nih. Nah jadi di posisi rentan waktu itu sampai mereka didapat di pengadilan, nah itulah yang Bapak yakini dan mereka meyakini bahwa ini sudah dibantu oleh Bapak seperti itu. Saya nggak pakai itu lagi apa-apa, mereka yang datang sendiri. Mereka yang datang sendiri. Mungkin dari situ dari mulut jadi kita satu. Oh jadi dari mulut Bapak dipikir sakti seperti itu. Nah tadi juga kan disampaikan bahwa pada saat Bapak jadi Ses Dirjen, Bapak tidak mengurus perkara tapi melakukan hal-hal yang lain lah seperti bisnis di luar dan lain-lain. Nah pada saat yang terkait, saya mau tanya lagi terkait dari akhirnya Pak. Ini pada saat dari perkara Ronald Tanur, pertama kan Bapak diminta oleh Ibu Lisa ini kontak dari Ketua PN Surabaya Pak. Nah itu tadi Bapak sudah sampaikan bahwa Bapak hanya sebatas memberikan itu. Apakah ada update-update lebih lanjut